Kok? Hehehe. Lagi sibuk nggak kok? Ngapain? Kita bikin konten gimana kok? Konten apa? Nggak, itu kan di atasnya banyak motor-motor rare ya, kayaknya spesial banget itu di atas. Kita ngonten di atas gimana kok? Ya. Rare kata siapa, Cak? Kan itu jarang kok kalau misalnya gua jarang lihat gitu di Indo. Rare tuh di sini. Kalau di sana mah biasa aja. Oke, kita cek. Wih, ini guys. Bikin apa, Cak? Iya, kita bahas satu-satu kok. Ini kan orang pada nggak pernah lihat nih motornya nih, orang Indo. Enggak lah. 1, 2, 3, 4, 6. Intinya ini Panigale R. Panigale R. Ya. Ini Panigale R. Mungkin banyak yang belum tahu. Kalau Panigale 1199 itu awalnya Panigale 1199 base. Terus Panigale 1199S yang paling banyak beredar di sini. Terus ada 1199 Panigale Tricolore. Ada lagi banyak sih. Ada lagi 1199 Panigale R. Yang ini. Bukan. Oh, bukan. Nah, itu banyak orang yang berpikiran 1199 Panigale R itu sama-sama Panigale R. Oh, jadi bukan. Ini tuh Bukan. bukan 1199 Panigale L. R bukan. 1199 Panigale R itu 2013 2014, ini tuh 2015. Jadi kalau dilihat spek engine-nya beda. Ya, motornya juga beda, terus rack angle-nya beda. Ini, jadi ini tuh 2015. Kalau lihat base bodinya, ini kayak 1299. 1299 bukan 1199. Bukan 1199. Kalau 1199 kan paling gampang spionnya di sini nih. Itu kan kita ada nih 1199 nih. Oh, kasih Nih, lihat, bro. Ini apa sih? Nah, guys, kalau di sini kita ngobrol langsung dikasih lihat contohnya guys. Nggak pakai foto-foto guys, barangnya ada. Nah inilah. Ini tahu. Maksudnya bukan mau sok tahu, tapi ya memang kita tahu ya kita kasih tahu. Kebetulan barangnya ada juga ya kok ya. Nih, ini kan spion di sini. Ya, lihat si depannya lebar aja beda. Banyak bedanya. Cuman maksud gua dari depan cara gampang simpelnya ngelihat dari bentuk spionnya aja ini udah posisinya beda. Kayak itu di samping. Jadi mungkin pada dasarnya ini mah bukan motor Panigale aja, ini mah Panigale R gitu ya? Ya, jadi waktu R itu biasanya selalu paling tinggi biasanya buat motor-motor yang beredar di jalan raya. 2013 2014 1199 Panigale R di bodinya pun tulisannya 1199 Panigale R. Itu memang paling tinggi. Cuman di 2015 dia mau naik ke 1299, dia bikinlah ini Panigale R. Di tahun 2015 ini. Base bodinya ini ngikutin 1299. Ya memang yang gua tahu ini memang cuma ada satu di Indo masuknya. Gitu. Tapi ya di Indo satu, tapi ya di luar mah ya mungkin beredar ya banyak gitu. Bedanya apa? Kompresi beda. Engine beda. Engine bedanya di mana? Stang pistonnya titanium. Headnya, valve-nya, INX 44-nya semua titanium. Terus entengnya beda. Bobotnya berbeda. Jadi bobotnya semuanya beda. Terus juga internal engine-nya beda. Pistonnya beda. Mesinnya udah fully balance. Jadi memang R ini tuh biasanya memang buat regulasi WSBK kan. Jadi dia bikin motor versi jalan raya yang dihomologasikan biar bisa ikut WSBK.
Makanya penyempurnaannya tuh beda antara S sama R itu lumayan jauh gitu loh. Ya. Ini motor juga punya cerita sendiri lah ya, maksud gua cerita sendiri gimana cara kita ngehandle ini motor juga beda sama cara kita ngehandle Panigale S. Bedanya di mana? Jelas kompresinya jelas beda. Ya. Engine kompresinya beda. Kalau nggak salah Panigale itu 1199 itu 12.5 kompresinya, 12.5 banding 1. Yang ini tuh 13.2 banding 1. Jadi secara fuel juga ini nggak bisa pakai bensin biru, ya harus pakai turbo dan lain-lain. Piston juga ini beda. Piston ini cuma punya 2 ring piston. Kalau yang S 3 ring piston, dia ngurangin 1 ring piston, crown padnya berubah buat ngerubah compressionnya. 2 ring ini biar nggak terlalu berat. Jadi pokoknya mah segala sesuatu biar makin ringan aja. Betul, intinya ini dibikin gimana caranya supaya bobot semuanya turun, motornya enteng, seefisien mungkin, itu R. Ringnya nggak ada 1, otomatis motor ini agak lebih nge-burning oil dibandingin 1199 biasa. Oke. Lu pakai jalan raya, dipakai pelan, mungkin agak jerky, nggak enak. Jadi kali-kali memang lu harus bawa ini ke track, karena memang peruntukannya untuk di track. Ownernya bawa ke Sentul udah beberapa kali. Kemarin sebelum ke Sentul pun motornya nggak pernah dipakai. Jarang banget dipakai lah, bukan nggak pernah. Cuman saat mau prepare Sentul ternyata dihidupin ada trouble. Ya. Jadi check up dulu di sini. Jadi check up dulu semuanya. Trouble pun bukan trouble ada part yang harus diganti, nggak, karena memang motor-motor kayak gini tuh butuh perawatan ekstra, butuh maintenance yang memang beda. Ya, ini 1199. Ini Panigale R sekali lagi, base-nya 1299. Bukan 1199 Panigale R. Jadi 1199 Panigale R itu beda sama Panigale R. Itu yang mungkin di sini banyak yang kurang tahu, makanya sama kita dikasih tahu nih, mumpung motornya ada, kita ada kesempatan buat bikin video, ditodong. CC-nya berarti 1199 atau 12? 1199. Oh, 1199 tapi bodinya semuanya 1299. 1299. Nah, dari sini dia bikin ya 1299 tuh ya bodinya seperti ini. Oke. Cuman waktu itu regulasi WSBK-nya harus 1200 cc dengan 2 silinder, makanya dibikinlah motor ini, penyempurnaan biar bisa ikut WSBK. Makanya dia bikin motor ini, gitu loh. Jadi motor spek balap tapi ada di jalan raya gitu ya? Ya, karena dia buat ikut balap WSBK harus bikin versi streetnya. Betul. Jadi mau nggak mau dia keluarin ini. Jadi motor balap yang rasain kan. Oke. Tapi yang punyanya pantas berarti ya dipakai emang ke track ya? Ya memang ini kemarin nanti gini deh. Kita waktu prepare Sentul kita nggak video, memang nggak ada niat buat bikin video. Gua nggak nodong soalnya waktu itu. Kemarin kita bawa ke Sentul cuma mungkin ada foto-fotonya. Kemarin dipakai ke Sentul, so far so good, di Sentul juga oke, ya cuman fun lah. Kemarin preparationnya apa aja sih kok? Maksudnya buat kan motor sebenarnya nggak ada masalah, cuman jarang dipakai, tapi kan buat masuk ke track kan nggak bisa langsung gitu aja ya, gitu. Apa aja sih ininya? Kemarin ya paling kan ganti oli rem, karena motornya lama nggak pernah dipakai. Bensin dalam fuel tank juga udah terlalu lama, kuras semua. Kan fast rem kita cek. Yang paling penting ya cek engine ya, maksudnya engine-nya dicek gitu.
ada trouble nggak, berbet nggak. Kemarin ini ada sempat sedikit berbet, ganti busi, udah begitu ganti busi, ternyata baru businya ternyata nggak lama berbet lagi, berarti ada something hal lain yang harus diberesin. Kenapa si busi ini mati terus? Salah satunya kayak gitu. Ducati bawel enggak, ini motor bukan enggak sih ya. Ya ini motor spek balap. Jadi kalau dipakai lama nggak dipakai, waktu ngidupin ya ada harus beberapa hal yang pasti yang itu diberesin. Paling kan cek ban, ini ban kemarin ganti baru, terus udah sih kita scan semuanya. Kalau yang motor ini kemarin PR itu berbet, tapi oke, semuanya udah oke, makanya kemarin di tes semuanya. All good ya. Bagus. Sip. Tapi penting berarti buat cek semua ya sebelum turun ya. Ya, nanti itu bisa nggak bisa ngerem ya. Tiap orang mau sentuh pasti juga prepare, pasti nyiapin motor. Cuman yang gue mau cerita, motor spek kayak gini, cara maintenance-nya, cara handle-nya memang benar-benar beda. Karena memang kenapa berani ngomong, karena memang udah ngalamin gitu. Motornya dipakai, aki pun dicabut, motor digantung, waktu hidup busi mati, pikirnya businya aja yang mati. Kita ganti busi baru, gak lama businya mati lagi. Berarti kan ada something hal lain yang kita harus pikirin, ini motor kenapa. Kayak cerita nyambungin tadi lah, 2 piston, burning oil dan lain-lain. Itu kan sebenarnya hal yang mungkin nggak semua orang tahu gitu. Makanya gue di sini cerita bahwa cara maintenance handling motor-motor kayak gini tuh nggak sama. Ini 12. Ini Panigale R. Ini buka lagi ya. Ini apa ya? Oh, oke. Nah, kalau ini 1199 Superleggera. Pasti yang di sini kan mungkin banyak tahu ya, V4 Superleggera kan di Indonesia berapa ya? 4 apa 5 motor ya. Superleggera tuh salah satu motor limited edition yang dikeluarin sama Ducati. Keluar 500 di dunia. Awal pertama kali Superleggera keluar yang gua tahu ini. Jadi pertama kali keluar Superleggera itu 1199, memang untuk kolektor, dibikin 500 spesial. Pelotnya Martesini tapi yang magnesium, itu contohnya lah ya. Nah, engine ini keluar kalau nggak salah 2013-2014. Engine ini itu persis dipakai sama Panigale R, engine Superleggera ini. Karena kan keluar ini dulu nih, 2013-2014 keluar 1199 Superleggera, engine-nya itu dipakai di Panigale R. Kalau nggak salah, di Panigale R ada penyempurnaan di camshaft. Karena kan tahunnya lebih baru, jadi camshaftnya berubah. Sama ini, stangnya titanium, stang pistonnya titanium, crown pad pistonnya berbeda, kompresinya naik jauh, jadi 13.2, terus klepnya INX udah titanium. Kalau yang 1199 Panigale R, nggak tahu in-nya aja, nggak tahu X-nya aja lah, pokoknya nggak semua gitu. Kompresinya pun masih 12.5 kalau yang gitu. Horsepower-nya kalau nggak salah ini 200 horsepower ya, entengnya beratnya 170-an kalau nggak salah ya. Jadi engine-nya sama persis, cuman ini ada penyempurnaan crankshaft. Cuman kalau ini body semua udah karbon. Tangki sama, untuk R, seri R pasti tangkinya aluminium, body karbon, terus pelot magnesium, dibikin 500 unit di dunia. Master remnya Brembo MCS, makanya udah ada brake lever adjustment-nya di sini buat Superleggera. Ya, memang maksudnya gini loh, kalau lu udah punya Superleggera, lu mau apain lagi? beneran gitu, karena pelek udah magnet udah pasti enteng, memang bukan buat daily use gitu ya. Terus frame-nya pun ini magnesium. Frame-nya pun Superleggera 1199 udah magnesium. Rem, ya kalau kata ownernya kemarin nyobain di situ sih udah cukup sekali gitu. Ya, kita cuma nyobain aja. Waktu beli motor ini dapet
Nih, pedok depan, pedok belakang dapat. Racing kit performance knalpotnya, Akrapovic-nya buat delete kit katalisnya juga dapat. Spion delete kitnya juga ini dapat. Jadi ya memang ini motor, terus eliminator plat nomor juga dapat semua. Jadi memang ya motor buat apa sih ya? Baut-baut titanium, Cak. Ini lo lihat. Ini baut-bautnya titanium. Bukan baut-baut biasa yang OEM Ducati yang gue jual itu, bukan. Ini nggak bisa beli ini, Pak? Ada? Bisa. Tapi maksudnya ini bautnya aja udah titanium semua. Daleman engine titanium. Jadi pokoknya ngomongin Superleggera itu super light gitu. Jadi bikin motornya gimana caranya enteng, bobotnya turun jauh, mesinnya powerful. Nah, jadi buat yang nggak tahu dan baru tahu dengar tadi ya, Superleggera itu artinya super light. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Superleggera itu intinya ngejarnya ke enteng aja. Yang gua inget kayak gitulah ya. Cuma nanti lihat lagi aja. Tapi logis sih kalau sampai bodinya diganti jadi karbon, semua magnesium, logis sih. Ya sayangnya di antara semua kita belum ada 1299 Superleggera. Oh ini 1199 bener-bener ada yang di atas 1199 Superleggera, 1299 Superleggera, V4 Superleggera. Yang belakangan di Indovira kan V4 Superleggera. Padahal pertamanya tuh ini 1199 Superleggera. Oh ada di situ V4. Ini nih V4. Nah, ya ini mah udah oke lah ya. Ya kalau ini mah motor ya mungkin udah pada tahu lah. Nah ini mungkin gue mau ceritanya semuanya udah tahu lah, motornya enteng 152 kilo dry ya, lebih enteng dari motor 2,5. Powernya 224 HP OEM kalau nggak salah. Pasang racing kit 234 naik 10 horsepower. Tapi, nah ini gue ngomong dulu nih, tapi pasang knalpot racing kit. Jadi saat kita beli motor ini, kita kan dapat black box. Mau lihat black boxnya nanti kasih lihat kali ya. Black box itu isinya racing kit, knalpot full system Akrapovic ini. Kan kita udah pernah bikin videonya waktu ganti knalpot. Racing kit itu juga dapat ini semua nih. Spion delete kit, terus protektor ini Ducati Performance by Rizoma, terus apa nih, tutup tangki dan lain-lain. Racing kit dipasang itu dalam artian knalpotnya dipasang, tapi racing mapnya pun diupload. Itu yang mungkin masih ada yang belum tahu. Jadi gue mau ngasih tahu bahwa naik horsepower 10 itu kalau mapping racingnya itu dimasukin ke motor. Kalau ganti knalpot doang biar free flow kayak nggak tahu. Kalau itu gua nggak tahu naik horsepower jadi berapa. Cuman maksudnya di Ducati brosurnya ada 224 OEM, 234 with racing kit. Tapi maksudnya racing kit itu mappingnya pun harus diupload. Nge-uploadnya tricky, makin kesini Ducati makin canggih. Kalau dulu cuma pakai UP map dicolok, pakai DDS, kalau sekarang ternyata nggak sesimpel itu. Makanya kemarin kita cukup lumayan perlu waktu buat nge-upload racing map ini gitu loh. Mappingnya buat mapping racing, makanya waktu dihidupin ada kelihatan tulisannya Racing Evo gitu kan. Kalau di Ducati yang lain juga kan begitu dinyalain misalnya apa Monster 795 Monster Racing. Nah itu berarti racing mapnya. Ini pun racing mapnya harus di-upload. Nah itu penting guys, karena ganti knalpot aja itu tidak langsung naik ya horsepowernya ya. Ya begitu penyempurnaan AFR lah pastilah ya. Zaman main karbu juga ganti knalpot style main jet pilot jet kan. Gue tuh lebih pengen cerita sebenarnya sampai waktu beli motor ini kan kita dapat tadi tuh covernya, indoornya dapat, outdoornya pun dapat. Ini dapatnya paling banyak. So gue tuh keren banget. Kalau motor ini kemarin juga dites di Sentul. Ownernya waktu itu percayain kita buat handle motornya. Oh jadi ini dibawa sama Koyopi? Enggak. Maksudnya
handle motornya, bukan bawahnya. Iya. Gue disuruh bawa waktu itu, motornya kan brand new, kilometer baru 1. Udah gitu mau kesentuh kan kita harus prepare everything oke kan. Kita cuma ngecek engine-nya sih semua oke, cuman kita nggak tahu nih quick shift-nya jalan apa enggak, blippernya jalan apa enggak. Ini kan ada Ducati apa ya, sliding control, engine brake, ABS, traction control, dan lain-lain lah, wheelie control dan lain-lain. Gua nggak tahu ini fiturnya semua aktif atau enggak. Terus buat tracknya, pit lane-nya ada, terus launch controlnya ada. Ini kan perfect lah kalau secara ininya. Tapi kan kemarin kita ya mau dipakai ke Sentul kan, ownernya kita kan ngomong ya, kok sebaiknya motor dicoba dulu. Ini bukan punya orang Bandung, ya. Ini punya orang luar Bandung, luar kota, jauh-jauh ke sini. Waktu itu datang, udah kita siapin motor untuk dibawa, ternyata nggak mau. Karena gue yang coba dan gue pun nggak mau. Gue gila, anti lah coba-coba motor orang kalau nggak kepaksa. Jadi waktu itu ini kita naikin dulu ke dyno. Jadi kita sempat dyno, naik ke dyno bukan buat ngejar horsepower karena kita juga nggak nyalain komputer di sana. Kita cuma perlu roller, kita gas motornya, kita running sekitar 20 kilo, 4000 rpm over, pengen tahu fungsinya jalan apa enggak, speedonya error enggak, aktifin launch controlnya gimana. Jujur kan kita nggak tahu, perlu belajar, ya kan. Terus fitur-fitur yang lainnya gimana. Jadi waktu ownernya nanya juga kita juga nggak bego-bego amat gitu maksudnya. Pada belajarnya di track gitu kan, terus ya, aja sampai akhirnya datang ke Sentul, ownernya coba, ya deg-degan juga. Ya maksudnya motor baru langsung dipakai di Sentul. Tapi ternyata semuanya juga oke sih ini motor. Selamat ya. Selamat. Nah ini juga, ini lebih ngeri. Maksud gua, makin kesini makin gila Ducati bikin motor. Ini kompresinya 14. Hah? Jadi pakai turbo masih bisa? Enggak. Ini V-Power apa sih yang di Shell? Oh, Shell V-Power Turbo Plus apa? Ya, pokoknya paling mahal. Ya, yang gitu-gitulah ya. Kemarin nih gue masukin juga octane booster sedikit. Punya, ya memang buat gue punya dulu VP bekas mobil, tapi octane boosternya gue masukin sedikit karena maksud gue ini kompresi 14, cuaca Sentul juga cukup, kita nggak bisa juga kan, maksudnya lagi trik banget, panas banget, terus begitu tiba-tiba hujan. Ini ngehandle-nya harus ekstra hati-hati sekali dulu ya. Jadi ketika motor nggak dipakai ataupun motornya dipakai, cara nyervisnya, cara banyak banget yang harus dikalibrasi, super banyak. Ini V4 setelah sekian lama ya, dulu kan Desmo Sedici V4, terus ngeluarin lagi mesin V4. Waktu gua belajar, ngobrol sama temen di luar, bahas tentang Ducati, ternyata V4 ini super pinter, jadi banyak elektronik dan engine-nya pun, cara kalibrasinya pun beda sama RS V4 gitu. Mesin yang V4 lainnya juga beda. Jadi buat teman-teman yang punya apa ya, V4 gini, hati-hatilah, apalagi yang punya Super Leggera, kompresinya 14 tuh nggak main-main. Jadi ngerawatnya harus tahu gimana ngehandle-nya. Ya cerita motor ini mah nggak banyak. Nggak banyak, cuman cepet aja sama ringan aja. Ini paling ngeri berarti yang ini sebenarnya, Koy. Secara power ya, power to weight ratio-nya gila, 152 kilo, 234 HP. 1, berapa? Dia ngomongin kenceng mah luar biasa kenceng. Maksudnya kemarin di Sentul aja, ownernya karena engine baru dia nggak berani high rev, cuman tahan 10.000 over 270 tuh gas tuh ditahan. Ya masih bisa dihabisin gitu. Cuman ya kemarin juga intinya ownernya cuma mau coba motor. Oh iya, terus wing juga dicabut. Ini juga lucu. Waktu datang, kalau gue pribadi ngeliat kok kayak kelebaran ya. Maksudnya kan luar biasa lebar ya. Kita ada nggak sih fotonya? Ini gue ngomong cerita owner ya, kok ini lebar banget ya. Kayak lele ya, kayak lele Dumbo ya. Ownernya bilang sama gue untuk cobalah, ini saya pengen wingnya dicabut aja, karena juga secara fungsi ini fungsinya itu nurunin downforce 50 kilo di atas 270 km. Sedangkan ownernya aja ngomong, saya belum tentu berani bawanya di atas 270. Jadi daripada ganggu, karena waktu itu kita storing satu mobil 2 motor, ini tuh
lebar banget, takut kesenggol atau segala macam juga kan. Akhirnya kita pesenin ini, memang dikeluarin sama Ducatinya, makanya warnanya sama kan, memang OEM Ducati, bahannya juga karbon. Yang mana kok? Sorry kok, nggak kebayang kan nggak ada wingnya. Ini nih, ini satu, ini dua nih. Ya, dua ini kiri kanan. Kemarin juga ownernya minta dipasangin fork protector. Nah ini cerita. Ownernya ngomong gini sama gue, Yopi, saya punya V4 Superleggera. Yopi mau apain? Gue bingung. Kok mau motornya diapain? Terserah Yopi aja. Gue bingung. Terserah saya kok. Tapi gue bilang kok udah. Maksudnya gue beli Superleggera mau apa lagi yang diganti. Kalau Koko ngejar fungsi, menurut saya mendingan cobain dulu ini motor. Karena belum pernah dites, fork depannya juga Ohlins. Saya rasa juga untuk pakai di track juga udah lebih dari cukup. Belakangnya juga Ohlins titanium, udah lebih dari cukup. Memang kita nggak setel saknya dan lain-lainnya dulu, karena gue pengen serah terima. Maksudnya pada saat ownernya nyoba ya kondisinya benar-benar standar nih. Nanti begitu kita udah ukur saknya semua, compression damping, compressionnya, ribbon dampingnya semua kita ukur, ownernya jadi bisa ngerasa improve. Waktu pertama datang aja ownernya ngomong, ini remnya kok dalam banget, karena remnya belum di bidding, nggak nempel gitu, antara brake pad sama disc brake pun belum rata gitu. Ya. Akhirnya saya bilang, kok lebih baik cobain dulu lah kondisi motor seperti ini ya. Kita nggak usah beli apa-apa dulu karena semuanya udah dapet. Kalau nanti Koko ngerasa rear setnya kurang naik, ayo kita ganti. Kalau Koko ngerasa fork depannya nggak enak, kita setel. Kalau di setel nggak enak, kita rubah spring. Kalau semuanya nggak cukup, baru kita ganti. Saya bilang kayak gitu kemarin sama ownernya. Ownernya cukup happy. Kemarin juga bawa, ya belum dihabisin full. Yang diganti cuma ini nih, cover tank ini kita ganti. 1 karbon, pasang tank pad 2, generator cover 3, cuma itu 4, fork protector sama wing delete kit. Udah, selebihnya ini motor OEM. Ya menurut gue sih lebih dari cukup ya. Cakep bisa. Ini overall katanya enak banget. Dibandingin ngebelokin ini 1199 SL, V4 ini lebih enteng. Kemarin ini kan kita bawa ke Sentul, jadi prepare-nya apa aja waktu kemarin buat nyentul. Dyno, waktu beres dyno ternyata ada sedikit oil leak. Beres dyno, waktu dicek ada oil leak. Nah, itu kan jadi ketahuan daripada lu cobain di Sentul ternyata ada bocor oli gitu ya. Oil leak kita beresin, begitu kita tes lagi, dia pulang dari Sentul sih nggak ada. Sama kita ganti ini nih, lampu yang memang nggak ada mikanya, memang dari sananya di racing kitnya udah dikasih. Ini kan, ini kayak cuma mika luarnya aja, proyektornya nggak ada gitu. Sebenarnya ada dikasih sama Ducatinya itu depan belakang, cuman kita ganti depannya aja biar stop rem belakang tetap ada lampu rem lah, karena kan kita minggu cuman fun race aja nyobain kan. Udah, terus kita stikerin kemarin, berarti ini udah dicabut sama ban nih, karena kalau ini ban gugus, ini kan ban kan red, ada red logo gitunya ya. Ini tuh nggak ada ukurannya. Biasa kan kalau kita beli Super Corsa kan 120, 70, 17 gitu. Ini tuh nggak ada. Jadi kalau ban ini gugus, lu belinya harus ke Ducati karena nggak ada jual. Iya. Kalau yang Pirelli kita jual kan ininya nggak merah. Terus belakangnya pun ini kan 260. Biasanya kan 255 17. Ini tuh 260 17. Jadi ya mungkin biar ridingnya enak, ya pasti ngaruh sama ergonomi dan lain-lainnya. Lebih gendut berarti ya? Lebih tinggi ya? Lebih tinggi pasti, pantatnya pasti lebih tinggi, pasti bobot power dan lain-lainnya ini kan pasti kan ngaruh juga gitu. Ya gitu loh kalau Panigale V4 sih. Karbonan, ya gitulah. Ini semua turun Sentul kemarin? Enggak, yang ini enggak. Yang tengah enggak. Cuma kemarin yang ini 3 turun 4. Biasanya
kelihatannya kayak monster biasa ya. Ini kok udah ada motor track naked satu gitu ya. Jadi ini Monster, Ducati Monster 1200R juga. Hah? Ya, 1200R. Biasa kan di angkatan 1200 kan keluarnya 1200 aja. Si forknya bukan Ohlin. Terus keluar 1200S. Udah gitu terakhir keluar 1200R. 2016 2015, gue lupa. 2014 kalau nggak salah. Lupa, cuman balik lagi ini juga bukan sama seperti Monster 1200S pada umumnya, enggak. Ini banyak berubah. Ohlinnya ninggiin, ya. Jadi ini motor dibandingin 1200S, seat headnya lebih tinggi nih, seat headnya nih. Motornya lebih tinggi karena depan belakang fork sama shocknya lebih tinggi. Kalau fork sama shock lebih tinggi, otomatis kan si wheelbase-nya lebih pendek. Wheelbase lebih pendek, trailnya juga lebih pendek. Jadi ini motor lebih enak dipakai jauh dibandingin 1200. Dipakai ngefiknya enak. Lebih lincah gitu ya. Bobotnya lebih enteng 2 kilo dibandingin 1200S. Oh, ini beda. Kalau yang S emas, kalau yang R ini dia hitam. Terus wheel travelnya juga ini depannya travel, depan belakang juga lebih tinggi. Kompresi mesinnya 12,8 ya kalau nggak salah. Tapi menurut gua ini mungkin ada yang belum tahu juga. Ini Monster 1200R yang tahun yang ini adalah Monster 1200R yang paling efisien. Kenapa? Di tahun 2014 kalau nggak salah ya. Ini dia ngeluarin kompresi 12.8 tapi horsepowernya gue lupa berapa gitu. Tapi di angkatan yang selanjutnya dia kompresinya naik dengan power yang sama. Bayang aja nih. Over yang ini tuh over bisa. Jadi sebenarnya dengan kompresi yang ini itu kan pasti ngaruh sama regulasi Euro 5, uji emisi dan lain-lain di Eropa. Jadi di tahun yang ini dia ngeluarin kompresinya 12,8, misalnya gue lupa ini horsepower berapa, 180 misalnya. Tapi di tahun berikutnya kompresinya naik tapi powernya sama. Berarti kan ada beberapa regulasi yang sama dia di-cut. Caranya gimana biar emisinya lolos, kompresinya naikin deh biar ngejar powernya bisa sama, tapi nanti mappingnya kita turunin deh biar hasil horsepowernya bisa sama. Jadi engine paling efisien menurut gue ini, gitu loh. Ya. Dan di antara monster lainnya juga 1200S, 1200 biasa, horsepowernya beda-beda. 1200 lebih paling kecil, 1200S lebih tinggi, yang ini paling tinggi. Nanti 1200S yang tahunnya lebih baru, horsepowernya naik lagi. Tapi kalau gue lihat waktu itu karena ada customer yang pakai motor ini, kita juga harus benar-benar pelajari kan gimana cara maintenance motornya gitu ya. Menurut gua ini mesin paling efisien yang memang di Monster ini yang dibikin ya. Jadi secara power, secara weight semuanya berubah. Kelihatannya kayak sama, tapi banyak bedanya. Di headnya juga ada beda. Ya logo R, terus apa lagi? CNC billet rear set. Kalau di angkatan ini kan 2014 Monster 1200S tuh rear setnya masih nyambung. Tapi kalau ini udah bisa kayak gitulah. Jadi ya buat gua ini motor juga perawatannya balik lagi ya, kita ngomonginnya maintenance ya, karena orangnya mercayain kita untuk merawat motornya. Ya menurut gua motor-motor ini cara maintenance-nya bener-bener beda dibandingin yang lain. Ini 1098 tapi Kalau dari tampilan kayak paling tua ya, Boy. bener paling tua, cuman
Eh, buat gua sih ini spesial ya. Buat gua ya, bukan buat orang lain mungkin ngerasanya melihat motor tua begini gitu ya. Tapi ini 1098R tahun berapa ya? 2012 atau 2000 berapa lah, gue lupa. Ducati ikut WSBK menang pakai motor ini. Kalau nggak salah Pre-Release, kalau nggak salah, makanya dibikin motornya limited edition Pre-Release. Bener-bener Ducati bikin motor yang kita kalau ngelihat motor itu pakai titanium conrod, valve titanium, itu kan tahun berapa? Ini 2008, kalau nggak salah 2007 bikin 1098R udah pakai itu. Valve-nya udah titanium, pistonnya beda, camshaft-nya beda, gear ratio-nya beda, totally different. Kalau 1098 base, 1098S, 1098S tricolore itu cc-nya 1098. Kalau ini sebenarnya cc-nya 1198. Hah? Ya. Sebenarnya cc-nya 1198. Makanya keluar kan ada lagi keluar tuh Ducati 1198, tapi base engine-nya tuh sebenarnya ini. Oh, Dia 1098R karena waktu itu regulasi WSBK-nya ini dibikin 450 di dunia. Dibikin cuman kayak Yaris GR. Bikin homologasi lagi. Mau ikut race, motornya WSBK harus mass production, dibikinlah limited. Tapi yang gua dengar sebenarnya totalnya nggak diproduksi 450, nggak nyampe 450. Jadi ini paling langka dibanding yang ini. Ya di sini mah iyalah ya. Nah kalau ngomongin di Indo, ini yang gua tahu katanya di Asia Tenggara cuma ada satu katanya ya. Jadi tapi kalau di luar ya banyak. Balik lagi kan ya, kalau ngomongin motor rare di Indo ya di Indo rare, tapi di luar enggak gitu. Jadi ya ini 450 di dunia. Ini memang totally different. Tahun segitu body semua udah karbon, pelek marce magnesium. Ya, jadi 1098R speknya mirip Superleggera kan? Bener nggak? Body udah full karbon, pelek udah marce magnesium, engine udah totally different. Rantainya beda, dia pakai 520 kalau nggak salah gitu, sama kayak Superleggera. Terus apa lagi ya? Dry clutch, slipper clutch tahun ini. Di tahun ini udah dry clutch, dia udah pakai dry clutch, udah pakai slipper clutch juga. Memang full apa ya? Full performance ya. Full Superleggera sebelum waktunya ini. Ya, benar sih. Tahun itu ada kok Superleggera. Udah ada belum? Belum. Setahu gue belum. Memang Superleggera baru pertama kali keluar yang gua tahu 1199, 1299, V4. Yang punya 1199 Superleggera dari dulu, dari awal pertama keluar juga ada, cuman memang nggak muncul ke permukaan. Yang memang viral kan sekarang V4 Superleggera memang paling edan sih secara spek. Tapi ya sebenarnya pecinta Ducati ini sebenarnya di Indonesia tuh banyak motor yang nggak ketahuan ya. Kalau ketahuan motor-motornya memang motor full spec yang tapi nggak kelihatan gitu. Ada. Tapi ya ini juga motor yang menurut gue luar biasa spesial sih. Di tahun segini bisa bikin motor seperti ini, dan ini adalah versi paling tingginya di 1098 karena di atas ini semuanya full sama, cuman beda liverynya limited edition Pre-Release. Gitu. Jadi ya gue sih kalau ngelihat ini gimana ya? Jadi kadang gue mikirin, gila tahun segini bisa bikin motor kayak begini, ya terlepas dari di bawahnya handlingnya enak atau enggak, gue sih nggak pernah coba ya. Di antara semua nggak ada yang pernah gue coba. Maksudnya memang kalau lu tolong maintenance motor gue bla 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 segala macam, ya udah beres, ownernya aja yang coba, gue sih nggak mau. Bukannya ya kalau ada update apa gimana bro. Gitu sih ya. 1098R. Jadi sebenarnya kalau mau dikasih judul video kali ini
Ducati R series ya. Yang nggak R berarti kan cuma satu tuh yang di ujung. Ini R. Ya, R. ini S, ini S, ini S, ini R, ini R, SL, SL, R. Ya. Oh, oke. Nah, berarti kita tinggal tunggu yang Mestinya berdoa ya supaya biar bisa, bukan nge-review lah, gue sih bukan reviewer motor, supaya boleh dipercaya untuk pegang 1299 SL kan. Kita belum pernah, dan yang memang gue tahu juga 1299 di Indonesia adanya yang final edition ya, punya Pak Ahmad Sahroni kalau nggak salah. Tapi yang super legeranya yang gue tahu sih belum ada. Jadi mudah-mudahan nanti kita dikasih kesempatan. Ya lihat aja deh, kalau nggak boleh ngoprek ya minimal gantiin olinya aja lah, udah happy gue sih. Bisa lihat, bisa megang gitu. Karena itu motor juga spesial. Nah ini juga nih, ini kan 1199S kan electronic suspension nih. Nih kasih lihat nih, ini kan electronic suspension. Kalau di 1199 Panigale Art yang tadi yang 2013-2014 itu juga electronic suspension. Kalau yang itu udah nggak electronic suspension, kalau yang Panigale Art tadi. Gitu. Ini kebenaran beres maintenance juga, semuanya maintenance. Memang kemarin baru pulang dari Sentul, kita awal prepare, pulang dari Sentul juga kita beresin, cabutin stiker, nanti balikin lagi lampu, pasangin lagi lampu, cek-cek ada oil leak atau enggak, cek yang lainnya. Begitu semuanya udah oke, ini sudah dicek, cuma tinggal ganti lampu yang SL. Begitu semuanya oke, ya udah balikin. Nah jadi apa ya, hiburan malam gua kalau letak di bawah naik ke lantai 2 ngelihat kayak gini sih, mestinya stresnya hilang ya. Ya nggak sih? Stres nggak sih? Iya. Punya di garasi gitu ya, Pak? Iya ya. Masih susah ini ya. Nggak lah, aku sih ngomong gini cuman mau cerita aja. Kebenaran motornya ada, ditodong suruh bikin konten karena selama ini gua nggak mau bikin. Ya, gue yang pusing nyariin konten. Ya makanya gue ya cuman cerita ini seperti apa, cuman pada garis besarnya gue mau ngomong, mungkin banyak yang mikir kalau Ducati itu bawel tuh ya, Ducati itu rewel. Sebenarnya kalau menurut gue balik lagi gimana kita maintenance-nya. Yang paling pertama maintenance-nya harus benar dulu, cara handle motornya harus tahu, karakter motornya, spek motornya itu apa, sistem kerja engine-nya seperti apa, kita harus benar-benar tahu biar kita bisa handle motor ini yang pasti totally different sama Jepang, beda banget sama Jepang. Panigale S, Panigale R, Super Leggera semua aja juga meskipun sama-sama Ducati, tapi juga punya cara yang berbeda gitu ya. Gue di sini bukan mau pamerin motor atau apa, toh juga bukan motor gua. Ya, gua bukan ngaku-ngaku motor, "Halo guys, ini motor gua," enggak gitu. Ini motor punya konsumen semua. Kita cuman dipercaya untuk handle motornya masing-masing. Jadi kalau kalian punya Ducati, jangan ngerasa bahwa Ducati, wah Ducati begini, Ducati begitu. Sebenarnya ya logikanya dengan pemakaian yang wajar gitu ya. Motor tahun 2012 kalau sensor-sensor udah jelek, udah fungsinya nggak optimal, menurut gue sih bisa dibilang wajar gitu kan. Makanya ya harus tahu aja. Jadi buat teman-teman semua juga biar lebih tahu cara menghandle motor-motor kayak gini tuh memang beda. Dan kita juga, gue juga berusaha untuk belajar, dikasih kepercayaan dapat motor ini untuk handle, ya gue totally belajar lagi dari awal gimana caranya nge-handle biar jangan salah. Ternyata ngekalibrasinya susah, butuh special tools. Gila, ngelengkapin special tools duitnya nggak tahan bos, beneran ngomong gitu. Datang customer V4 SL, aduh tools ini belum punya, kita beli, itu duit semua. Tapi ya mau nggak mau kita harus lengkapin. Makanya bengkel tuh nggak pernah berhenti buat investasi kalau gue bilang. Makanya kalau ya servisnya agak-agak mahal ya mohon maaf ya kok. Nggak apa-apa. Tracker paling mahal apa sih kok? Atau maksudnya buat kunci paling apa, kunci buat buka yang paling mahal apa sih? Gue lupa lah, cuman kita order tools, kalau order spare part gitu ya, sekalian order tools, kadang
sedikit-sedikitnya 800 euro, 1000 euro. Maksudnya kemarin baru beli tools tadi berapa, 3000 euro, maksudnya lumayan gitu loh. Kita nggak punya tools, kita nggak bisa kerja, ngakalin motor konsumen kayak gini juga nggak mungkin. Ya, kita invest segitu besar, ya kita kan nggak mungkin cas konsumennya kok beli ini toolsnya 3000 euro gitu. Kan nggak mungkin gitu kan, balik lagi. Jadi ya kita juga berusaha buat ngelengkapin, selalu seproper mungkin buat ngehandle motor, karena dikasih kepercayaan kayak gini juga ya luar biasa. Udah. Bye, see you next content. Berarti videoin apa kok? Nggak tahu lah, Cak. 1299 SL. Ya, kalau ada motornya ya, puji Tuhan kalau ada ya, mah. buat para viewers ya yang mau naruh ke sini boleh lah. Malam 2 malam ya kok ya. Biar Ya, gua burung konten gitu. Boleh lah. Dah, bye-bye. Bye.